ini saya akan menerangkan mengenai teori konsumsi dalam ekonomi Islam. Teori konsumsi Islam. Apa itu konsumsi? Konsumsi yaitu secara umum penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi dalam ekonomi Islam yaitu upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Perbedaan konsumsi Islam dan konsumsi konvensional yaitu terletak pada 1. Tujuan pencapaian harus memenuhi kaidah pedoman syariah. Yang kedua, konsumsi dalam Islam bukan berarti memenuhi keinginan libido saja. Keinginan libido yaitu hanya menuruti nafsu dan hasrat saja ketika ingin membeli suatu barang. Yang ketiga yaitu ada niat supaya bernilai ibadah. Tujuan konsumsi dalam Islam yaitu mewujudkan maslahat dunia dan akhirat. Maslahat dunia yaitu kebutuhan dasar manusia, sedangkan maslahat akhirat yaitu terlaksananya kewajiban agama. Artinya, manusia makan dan minum bukan hanya memenuhi keinginannya, tetapi juga dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu maslahah? Maslahah berasal dari kata sholuha yang berarti berkah, faidah, dan manfaat. Segala bentuk keadaan baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Kegiatan konsumsi akan membawa berkah bagi konsumen jika barang yang dikonsumsi bukan merupakan barang haram, barang yang dikonsumsi tidak secara berlebihan, barang yang dikonsumsi didasari oleh niat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hukum, utilitas, dan maslahah. Utilitas atau utility yaitu kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Law of diminishing marginal utility atau hukum penurunan marginal utilitas. Semakin banyak seseorang mengkonsumsi suatu barang dengan frekuensi yang berulang-ulang, maka tingkat kepuasannya akan semakin menurun. Berikut adalah contoh dari law of diminishing marginal utility atau hukum penurunan marginal utilitas. Prinsipnya, marginal utility menunjukkan tambahan kepuasan yang diterima konsumen atas setiap tambahan konsumen dan konsumsi barang atau jasa. Gambaran sederhananya yaitu, karena konsumen A menyukai sate ayam, maka ia akan mendapatkan kepuasan setelah mengkonsumsi satu porsi sate ayam. Setelah itu, ia mengkonsumsi lagi hingga habis 3 porsi sate ayam. Disinilah marginal utility menunjukkan tambahan kepuasan yang diterima konsumen A setelah menikmati sate ayam porsi pertama, kedua, dan ketiga. Logikanya itu seperti ini. Ketika seseorang mengkonsumsi barang A dan C berulang kali, maka kepuasan yang kita dapatkan akan semakin berkurang. Faktor inilah nanti yang akan menjadi dasar dari the law of diminishing marginal utility. Dengan demikian, the law of diminishing marginal utility menyatakan bahwa saat konsumsi barang atau jasa dilakukan berulang-ulang, maka tingkat kepuasan yang diperoleh dari konsumsi barang atau jasa tersebut akan semakin menurun. Kita bisa melihat keterkaitan teori utilitas marginal utility dan the law of diminishing marginal utility pada gambar 1 dan juga gambar 2. Pada fase kita membuat fase prediksi beruntung untuk mempermudah. Pada fase pertama kita mendapatkan total kepuasan sebanyak 15 dan pada fase kedua mendapatkan 22 dan fase ketiga mendapatkan 26. Tetapi pada marginal utility-nya kita semakin menurun. Pada fase pertama kita merasakan kepuasan sebanyak 15, tetapi pada fase kedua tingkat kepuasan kita menurun menjadi 7 dan pada fase ketiga tingkat kepuasan kita menjadi 4. Jadi apabila kita menjadi kurva akan terlihat pada gambar 1, yaitu pada kurva total utility
pada porsi pertama kita mendapatkan tingkat kepuasan sebanyak 15, dan pada porsi kedua kita mendapatkan kepuasan sebanyak 22, dan pada porsi ketiga kita mendapatkan kepuasan sebanyak 25. Jadi kita mengalami kenaikan dalam total liquidity. Jadi kita tarik garis kurvanya dari kiri bawah angka 0 sampai ke kanan atas sampai ke titik 3 porsi 26. Pada marginal liquidity-nya kita dapat melihat pada kurva gambar kedua, yaitu pada porsi pertama kita mendapatkan marginal liquidity sebanyak 15, dan pada porsi kedua marginal liquidity-nya yaitu sebanyak 7. Pada porsi ketiga kita mendapatkan marginal liquidity sebanyak 4. Karena pada logikanya jika kita mengkonsumsi suatu barang secara terus-menerus, kita akan mengalami tingkat kepuasan yang semakin menurun karena cenderung bosan dengan hal tersebut. Jadi kita dapat menarik kurvanya, yaitu dari kiri atas pada titik 15 ke kanan bawah pada titik 7. Maslahah dalam konsumsi tidak seluruhnya langsung dirasakan, terutama yang berhubungan dengan akhirat. Maslahah dunia langsung dirasakan. Setiap mengkonsumsi barang yang halal dan thayyib, maka tingkat maslahahnya akan meningkat sampai pada batas tertentu. Batasan atau etika dalam konsumsi. 1. Kendala anggaran atau budget constraint, yaitu seseorang tidak dapat membeli bila tidak mempunyai anggaran yang cukup. Kedua, kendala israf atau israf constraint, yaitu adanya larangan tindakan berlebihan dalam mengkonsumsi suatu barang. Yang ketiga, yaitu mempertimbangkan kebutuhan orang lain, yatim, fakir miskin, kerabat, dan tetangga. Fondasi perilaku konsumen Islam. 1. Keyakinan akan adanya hari kiamat atau hari akhir. Yang kedua, konsep sukses dalam kehidupan seseorang muslim diukur dengan moral agama Islam, bukan jumlah kekayaan yang dimilikinya. Yang ketiga, yaitu kedudukan harta merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.